Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semuanya kabar sehat tentunya, kabar baik tentunya. Yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik, lebih bermanfaat tentunya, lebih berkualitas. Ya itu udah pastilah ya teman-teman ya. Baik, pada video kali ini saya tidak akan ngebahas soal antena ataupun tidak ngebahas soal perangkat, tapi akan saya bahas adalah kebiasaan seorang amatir radio, atau bahkan ini istilah nggak hanya orang amatir yang biasa menyebutkan hal ini, tapi terkadang rekan-rekan yang terbiasa bermain di frekuensi sudah nggak asing lagi dengan kata-kata yang akan saya bahas berikut ini teman-teman. Jadi yang akan saya bahas itu adalah RTS atau laporan sinyal ya. RTS report, laporan RTS. RTS itu kalau bahasa Indonesianya RTS. RTS itu adalah singkatan. R-nya itu adalah readability ya, readability berhubungan sama audio, kejelasan audio, sejauh mana suara dari perangkat kita bisa kita dengar dengan telinga. Kan ada tahapannya ya, mulai dari tidak terdengar sampai jelas. Nah itu R-nya itu adalah readability. Kalau T-nya itu adalah tone, dan satu lagi S-nya itu adalah kekuatan sinyal strength, disingkat RTS report ya. Baik, yang pertama readability. Kadang-kadang teman-teman suka pertama kita ber-QSO, kita suka bertukar informasi mengenai kualitas pancaran. Kadang-kadang oke, diterima 5 dan 9 gitu ya di Prakasaya gitu. Jadi kalau orang-orang amatir yang sudah terbiasa dengan report seperti itu udah nggak usah ditanya lagi 5 apa 9 apa, karena memang kebiasaannya istilahnya itu diistilahkan dengan angka, 2 angka itu teman-teman ya. Kalau rekan-rekan di frekuensi selalu bilang berapa sinyal saya, setengah layar, full, 1 titik, 2 titik ya, 4 balok gitu dah. 2 pagar itu sah-sah saja sih teman-teman, nggak masalah sebetulnya, silakan sajalah. Tapi akan bermasalah dikala rekan-rekan berbicara dengan rekan amatir yang ada di tempat yang berjauhan, yang beda kebiasaannya. Terlebih lagi kalau rekan-rekan ber-QSO dengan rekan amatir di luar negeri, wah itu udah nggak mengerti apa setengah layar itu cina ya, apa 2 balok itu. Nah, tetapi kalau rekan-rekan menggunakan istilah 5 dan 9 atau 3 dan 1 atau bahkan 2 dan 1, nah mereka pasti mengerti istilah itu ya. Kalau istilah di lokal mah nggak masalah lah ya, tapi dibiasakanlah menggunakan istilah-istilah amatir, dan kedepannya teman-teman juga nanti tertarik untuk masuk ke dunia amatir radio. Nah itu ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya akan kupas satu persatu tentang RTS report, oke sebentar lagi teman-teman ya. Baik, yang pertama itu akan saya terangkan dari R, readability. Jadi readability itu dibagi menjadi 5 bagian teman-teman ya. Dan 5 bagian ini dibagi menjadi angka 1 sampai 5 ya. Dari angka 1 terburuk sampai 5 terjelas. Jadi pembagiannya gini teman-teman. 1 itu berarti unreadable. Jadi unreadable itu tidak terbaca sama sekali, tapi kita tahu di sana ada sinyal, tahu, cuma kita nggak ngerti saking kecilnya sinyal, jadi sampai kita nggak mengerti ini apa, ngomong apa, tapi yakin ada sinyal di situ. Nah itu namanya readability. Unreadable. Saya mau kasih contoh teman-teman ya, langsung aja di perangkatnya. Kalau ini itu disebut dengan unreadable atau 1. Nah, gini saja ya. Saya kasih contoh. Ini ada sinyalnya, ada. Ya.
sinyalnya ada, cuma sinyal nggak kelihatan, audionya pun nggak jelas, sangat tidak jelas ya. Tapi saya yakin ini ada yang menggunakan, kelihatan lah. Oke, itu yang disebut dengan satu atau unreadable. Kedua itu istilahnya barely readable. Jadi hampir tidak terbaca, tapi terdengar, tapi hampir tidak terbaca. Kebayang nggak? Kedengar, cuma kita nggak ngerti ngomong apa gitu, saking kecilnya juga. Tapi masih di atas unreadable. Oke, akan saya contohkan aja lagi teman-teman ya. Nah, ini dia contohnya. Ya, kedengar kan? Ini terdengar, cuma hampir tidak bisa kita mengerti apa ucapan mereka. Oke, itu adalah 2 ya, atau barely readable. Ketiga, ada yang namanya dengan terbaca tetapi kesulitannya sangat sukar ya. Jadi hawar tuh hawar lah kalau bahasa Indonesia Maya. Kebaca, kedengar, cuma meski dengo-dengo apa gitu ya, si headsetnya nempel ke kuping ya, denger apa. Nah, itu namanya terbaca tetapi kesulitannya, tingkat kesukarannya sulit ya. Akan saya kasih contoh seperti apa level 3 itu ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, itu level ketiga ya. Jadi kedengar, kadang-kadang kita ngerti, kadang-kadang kita nggak ngerti ngomong apa, itu di laba-laba ya. Karena memang sinyalnya lemah, audionya pun kurang clear. Jadi istilahnya itu udah level ketiga ya. Terus yang keempat adalah terbaca praktis, tidak ada kesulitan. Jadi ini udah kebaca ya teman-teman ya, kebaca dan enak didengar. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini level 4 teman-teman ya. Terbaca dan kita mendengarkannya tidak kesulitan teman-teman, tapi belum masuk ke level jelas. Nah, yang kelima itu adalah level jelas. Berarti audionya sudah sangat terbaca, volumenya udah cukup, tidak ada noise lagi di belakangnya. Ini contohnya seperti ini teman-teman, contohnya. Nah, tembus masih. Nah, itu tembus mawa. jelaskan ya. Pak, bulan alus si merek bokep di PTTN. Demi dia di sektor pengkeran naya rekan deh, nu pada lebat gitu dah kepada manga. Rekan gitu dianggo lojer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi level 5 itu adalah jelas terbaca ya. Itu tentang audionya. Nah, saya akan masuk ke bagian laporan sinyalnya teman-teman. Baik, yang kedua adalah S. S di sini artinya adalah strength sinyal ya. Strength sinyal di internasional itu diukur dari mulai angka 1 sampai angka 9. Jadi report sinyal, kekuatan sinyal dari 1 sampai 9 skalanya itu teman-teman ya. Kalau 1 itu adalah sinyal yang hampir tidak dapat dilihat ya. Tapi saya tahu di sana ada sinyal. Ya kayak beginilah. Nah, kayak gini nih. Saya yakin ini di sana ada yang sedang mempergunakan. Tapi mungkin karena sinyalnya lemah, jadi ke saya sinyal 1 pun tidak muncul. Kalau dalam keadaan begini, kedengar kan? Nah,
ada yang ngomong hawar-hawar banget, itu berarti reportnya sinyalnya 1 teman-teman ya. 1 sinyalnya. Kalau ditanya berapa sinyal yang barusan, itu berarti 1. Modulasinya tidak ada, berarti 1. Nah gitu, kebayang teman-teman ya, ngerti lah ya. Terus yang kedua adalah sinyal yang sangat lemah teman-teman. Jadi sinyal sangat lemah bisa dibilang hanya ada 1 titik, itu pun berkedip ya. Ini lemah kayaknya teman-teman. Nah, saya praktekkan saja ya. Balongan saraat. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ciamis kota ngideran udah tutut bukan di mana tutut nate. Bentar. Begitu abakia. Nah, ini dia. Sinyalnya sangat lemah ya. Hanya bunyi 1 saja. Ini kalau di report, kalau kita ngasih report ke orang lain, berarti bisa dibilang sinyalnya 2. Modulasinya tadi sempat kedengar modulasinya ya. Kalau dalam posisi seperti ini berarti reportnya modulasinya tadi 2, sinyalnya pun 2. Jadi 2 ya reportnya. Kalau dia minta nge-report, saya akan jawab 2 teman-teman. Selanjutnya poin ketiga, sinyal lemah teman-teman. Nanti akan saya cari ya sinyal yang lemah. Nah ini nih. Itu Mang Abrai dilajang dia dilebatin lah Mang Abrai anu nyebatin gitu ya. Juna pentau tapi ngupingkeun Mang Abrai hatur nuhun pisan. Ya kelihatan ya. Hanya ada 2 sinyal. Nah ini justru lawan bicaranya lemah sekali nih. Lawan bicaranya 2, yang baru 1 3 kalau di report ya. Kalau dari modulasinya jelas terbaca yang tadi ya. Berarti posisi audionya 4, sinyalnya 3. Jadi reportnya 4-3. Nah begitu teman-teman. Terus yang keempat sinyal sedang. Lah ini nih. Ini masuk ke yang 4 sinyal sedang. Nah ini sinyal lemah ya. Ini 3. Nah itu barusan adalah sedang teman-teman ya. Kalau nge-report berarti report sinyalnya 4 teman-teman. Oke, ngerti teman-teman ya. Oke, yang kelima tadi sedang ya. Yang kelima itu adalah sinyal sedang sampai baik teman-teman. Kasih contoh saja ya. Saya cari sinyal yang levelnya 5, sedang nyampe baik. Nah ini nih. Baik, yang ke 8 yaitu adalah sinyal kuat ya. Ini sinyal kuat teman-teman, kelihatan ya. Dari bawah sinyalnya dia nyampe ke 60 dB. Jadi kalau menurut report RTS berarti 58 ya. Audionya bagus, lantang, jelas ya. 5 dinasti gitu dinasti. Dan sinyalnya dia full. Itu reportnya 58. Baik, satu lagi yaitu 9, sinyal sangat kuat ya. Seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan radio yang bisa saya tutup RF-nya ya, karena memang susah untuk melihat bar sinyalnya sudah 60 atau yang sudah 59. Kita lihat seberapa kuat dengan cara menutup RF gain-nya ya. Perhatikan. Nah, ini RF gain-nya sudah saya tutup. Berarti sinyal yang bersangkutan dia sangat kuat. Kalau dilevelkan berarti level 9. Modulasi bagus. Berarti 5 dan 9. Ya, jadi gitulah teman-teman ya. Cara nge-report dari para amati radio dengan menggunakan angka untuk audio dari 1 sampai 5 credibility-nya, sedangkan dari 1 sampai 9 itu adalah menunjukkan kualitas sinyal, kekuatannya. Ada juga yang bilang dB, berapa dB, 60 dB, 20 dB, ya nggak apa-apa, sah-sah saja ya. Dia mengadopsi ke bagian ini nih. Radio-radio komunikasi lama ya, 60 dB, 20 dB, 9 dB, itu pun
Tidak, salah tidak. Begitu, kadang-kadang ada juga yang menyebutkan 5960 dB plus 59 plus, ada juga yang berkata demikian teman-teman. Ya, silakanlah dipelajari teman-teman ya. Ini insya Allah berguna nanti kalau rekan-rekan berkomunikasi dengan rekan yang berbeda pulau, nggak lokalan ya, ataupun bermain di band amatir. Nanti ini menjadi bekal kita untuk memberikan report ke orang lain, dan kita pun nggak usah bingung kalau dikasih report orang lain berupa angka teman-teman ya. 5 dan 7, 5 dan 6, 5 dan 6 berarti suara kita jelas terbaca, sinyal kita berarti sedang ya, levelnya sedang baik gitu teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngobrol sama orang luar negeri bilangnya terima setengah layar, kan nanti apa maksudnya gitu. Oke lah, silakan rekan-rekan cari referensi lain ya mengenai hal ini, dan banyak banget istilah-istilah yang ada di dunia amati radio yang alangkah baiknya kita tahu sebagai bahan pengetahuan. Oke, saya Yengki Datawan Data Berapa Julu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.